Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman kandang nafis. Nah, kali ini kita pilih ikan pelatih pedang kohaku sepasang-sepasang untuk kita gabung, yang kita harapkan nanti bisa berkembang biak lagi. Nah, ini kita akan sortir yang sudah dewasa ya. Nah, sebelumnya kita sudah siapkan 3 tempat ya, 3 wadah untuk kita kembangkan. Nah, wadahnya seperti apa? Coba kita lihat wadahnya. Nah, wadah yang pertama ya ini bak bekas kulkas ya. Nah, ini satu, nanti kita coba masukkan di sini. Mudah-mudahan kita bisa dapat 3 pasang ya dari pelatih sanke ekor pedang yang kita coba nanti sortir. Ya, ini saya tutup dengan ini ya, kain kasa. Jadi ada 3 jenis ini. Outdoor ini 2 outdoor, 1 yang ditutup dengan kain kasa, tapi tetap dikasih tanaman apu-apu. Nah, ini yang kedua. Ini tidak ditutup kain kasat, hanya tanaman apu-apu saja ya. Nah, wadah yang ketiga seperti ini. Ini akuarium panjangnya kurang lebih 90, tinggi 35 sampai 40 cm ini tingginya. Nah, untuk membuat nyaman, saya isi batu. Nah, kebiasaan saya dari dulu itu selalu pakai tali rafia, terserah yang warna apa ya. Yang saya bikin seperti sesuai, pemberatnya batu. Ya. Tapi kita akan masukkan tanaman hidup yang di beberapa akuarium lain itu kita memang selalu masukkan seperti ini. Nah, seperti akuarium yang di sini. Nah, seperti ini nanti kita akan buat seperti ini ya. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, dia di dalam wadah ya. Dalam wadah seperti itu. Nah, jadi ini nanti kita akan sortir ya. Untuk 3 pasang. Oh iya, ada yang bertanya, mengeluh malah ya, bukan bertanya, mengeluh. Kenapa kok ikan pedang yang habis dibeli dari farm kandang nafis kok menghilang gitu, lompat keluar dari tempatnya. Nah, ini juga pengalaman yang saya berbagi dengan teman-teman pemula. Ini ikan pelatih pedang ini rata-rata dia tuh pandai melompat. Dia selalu pandai melompat. Nah, dia melompat karena memang tempat yang ditempatkan itu, tempat yang dia tempati itu tidak nyaman buat dia, sehingga dia keluar untuk mencari yang lebih nyaman. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman pakai akuarium, itu dia akan nyaman. Entah kenapa, pengalaman di kandang nafis itu, kalau pakai akuarium, walaupun dia pendek seperti ini ya, ini pendek ini. Bahkan ini seperti gini aja, full di atasnya, apa yang fray di atasnya ya, tapi tidak melompat keluar. Mungkin dia merasa karena di samping kiri kanannya itu luas, atau dia masih sibuk untuk melihat ke samping kiri kanannya sehingga tidak melompat keluar. Untuk di akuarium rata-rata dia nyaman. Sehingga kalau di baskom ya, atau di wadah yang di sampingnya tidak tembus pandang, alangkah baiknya itu dindingnya tinggi sehingga kalau dia melompat tidak sempat keluar. Nah, kalau seperti di baskom ditutup pakai kain atau apalah. Nah, kalau saya pakai kain kasa sehingga udara tetap, sinar matahari juga tidak banyak berkurang. Seperti itu ya teman-teman kandang nafis. Nah, kalau untuk yang di wadah yang seperti tadi bekas kulkas itu airnya setengah aja airnya. Jadi dinding yang di setengahnya itu dia kalau melompat tidak sampai keluar. Nah, kalau ada juga yang satu yang tadi wadah kulkas yang kita pakai kain kasa di atasnya, itu lebih aman.
Ketika jangan juga karena aman lantas airnya kita buat jadi banyak ya, hampir di bibir bekas bak bekas kulkas itu. Nah, ikan-ikan yang model seperti ini atau yang jenis seperti ini, rati, pedang ya, yang jenis apa saja itu mereka rata-rata suka di ketinggian air paling tinggi 40, itu suka ya. Dan kalau untuk berkembang biak di atas itu tidak terlalu bagus. Kenapa? Anaknya nanti itu tidak terlalu bagus untuk kalau ada gangguan menyelamatkan diri. Ya paling bagus, bukan paling bagus ya. Umumnya kalau saya di sini pakai ketinggian air kalau seperti ikan-ikan ekor pedang itu maksimal 40. Jadi saya pakai kadang 35, kadang 30 cm. Cukup seperti itu tingginya. Ya. Kalau mau dibuat lebih airnya, usahakan dindingnya lebih tinggi lagi. Tapi kalau untuk dibuat berkembang biak itu dia agak lambat. Itu pengalaman di sini ya, di kandang nafis ya. Itu agak lambat dia. Dia lebih nyaman dan perkembangannya lebih cepat. Ikan anak-anaknya juga lebih aman di ketinggian 30-35 cm sampai 40 paling tinggi. Tapi selalu disiapkan wadah media yang anaknya itu bisa berlindung kalau ada apa-apa. Entah itu tali rafia, batu, atau akar-akar dari tanaman-tanaman atau daun-daun atau batang dari tanaman-tanaman air. Nah, seperti itu ya teman-teman kandang nafis. Nah, jadi ini kita akan sortir 3 yang sudah dewasa untuk kita masukkan ke 3 tempat pengembang biakan yang kita sudah siapkan. Nah, kita sortir dulu ya. Nah, teman-teman kandang nafis, ini pasangan yang pertama. Bisa dilihat jantannya itu ramping. Di samping dia untuk mengenal jantannya itu dari ekornya, di ekor ada pedangnya di bawah, dia memanjang ya, yang paling bawah. Nah, kalau yang betina ini badannya agak lembar ke samping. Ya, jadi ini untuk pasangan yang pertama. Untuk pasangan yang pertama kita simpan di outdoor, ya, di outdoor yang pakai kain kasar. Nah, ini kita sambil jalan ya, kita bawa ke tempat outdoor. Nah, yang ini, ya kita simpan di sini. Nah, kita lepas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kita masukkan apu-apu. Nah, tanaman apu-apu di sini sudah saya siapkan, ini banyak. Ini kita masukkan. Ini jangan sampai terlalu padat, nanti yang pada akhirnya akan mengganggu dia mengambil oksigen ya. Jadi secukupnya saja, jangan juga sampai mengganggu. Ini apu-apunya cukup banyak. Nah, seperti ini, sepertinya cukup ya. Ini karena kita juga bukan hanya untuk dia tempat untuk nyaman, tapi kita juga siapkan dengan dia berteduh dari sinar matahari. Jadi sinar matahari juga jangan sampai terlalu banyak yang mengenai dasar dari baknya. Nah, seperti ini ya, itu pasangan yang pertama. Nah, selanjutnya kita pilih yang kedua. Nah, teman-teman kandang nafis, selanjutnya ini pasangan yang kedua. Bisa lihat betinanya ya, perutnya agak melebar ke samping, sedangkan yang jantannya itu ramping ya, dan ada pedangnya di bawah.
Ini kita bawa ke tempat yang satu, dia outdoor juga tapi tidak pakai kain kasa. Ini pakai kain kasa, sebentar kita tutup. Nah di sini tempatnya ya, tempat yang ini kita lepas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Dan tetap kita kasih tanaman apu-apu secukupnya. Tanaman apu-apu akar-akarnya ya lumayan panjang. Nah ini kita simpan secukupnya ya, jangan sampai terlalu over juga, nanti dia setengah mati untuk mengambil oksigen. Karena bukan berarti dengan adanya tanaman-tanaman air ini yang bisa mensuplai oksigen juga, lantas mereka kita tutup rapat, enggak juga ya. Kita tetap biarkan untuk mereka bisa mengambil oksigen di atasnya. Nah seperti ini ya, saya rasanya cukup ya, seperti itu ya, padatannya seperti itu. Ini perasaan saya ini cukup. Kalau yang ini kita tutup ya, yaitu kita tutup jadi dua-dua jenis. Jadi ini sekaligus bahan untuk perbandingan yang ditutup dengan yang tidak ditutup. Itu seperti ini ya, ditutup pakai kain kasa, sementara yang sana tidak. Nah selanjutnya kita pilih pasangan yang ketiga untuk kita masukkan di wadah yang akuarium. Dia semi outdoor. Nah teman-teman Candana Fish, ini pasangan yang ketiga. Kita lihat yang betinanya ini perutnya menyamping ya, perutnya itu agak menyamping, sedangkan yang jantan itu ramping gitu ya. Nah ini kita masukkan di wadah yang ketiga yang dia akuarium. Nah, dia semi outdoor. Nah, ini wadahnya. Nah, kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mereka. Kita lepas di sini. Nah itu. Nah demikian ya teman-teman Candana Fish, 3 pasang yang kita masukkan di wadah untuk mereka bisa berjodoh dan kawin dan berkembang biak. Seperti itu. Nah untuk anak-anaknya yang sebelumnya itu ada di tempat yang kita siapkan juga di akuarium. Nanti kita coba tengok ya. Nah untuk anakan dari Lati Sanke, dia di sini ya, di akuarium sini dia di sini. Nah ini untuk yang dilepas ya, yang masuk di sini itu untuk dilepas. Tapi kenapa kok pada tanamannya yang kita harapkan dia di sini nyaman. Sebelum dia dilepas dia nyaman ya, karena ini untuk dilepas, jangan sampai dia dilepas tapi stres. Jangan ya, yang kita lepas itu yang benar-benar nyaman. Nah ini belum bisa dilepas karena masih belum pas ukurannya, kurang lebih 2 atau 3 minggu lagi baru kita siap lepas. Nah demikian ya teman-teman Candana Fish, jangan lupa di like, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.